Ya. Ya. Kalian semua pelajaran yang diawali dengan Asmaul Husna, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, ya, nanti akan memudahkan kalian untuk menerima pelajaran. Ibu ambil contoh, ya, ketika mungkin kalian ada saudara yang mondok, yang pesantren, mungkin ada di antara saudara kalian itu anak itu tidak pernah belajar, tapi dia mengabdi sama kiainya, mengabdi sama nyainya. Dia tidak pernah belajar, tapi karena dia sudah melaksanakan, sudah menghormati kiai, sudah taat sama kiai. Nah, ilmu itu akan berkah, ya. Jadi sama halnya ketika kalian belajar diawali dengan berdoa, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan Asmaul Husna. Nanti insya Allah pelajaran itu akan masuk, ya. Itu ikhtiar kalian, ya. Urusan kalian sudah belajar, kalian sudah berusaha, nanti kemampuan kalian Allah yang akan memberi anugerah kemampuan, anugerah pintar, itu Allah yang akan memberi. Jadi kebersamaan kalian dengan keberadaan Allah, dengan keberadaan Tuhan itu sudah masuk ke wilayah keimanan. Nah, ketika kalian sudah tenang bahwa di setiap gerak-gerik kalian itu selalu diawasi, selalu ada yang mencatat. Nah, nanti ini akan membawa kalian kepada perbuatan yang baik. Ketika kalian sudah bertemu dengan teman, ketika mendengar suara azan, ya, ketika teman mengajak hal-hal yang tidak baik, ya, ketika kalian sudah iman sudah merasuk ke dalam hati, maka ketika ada hal-hal yang tidak baik, kalian akan dipelihara, kalian akan dijaga, ya. Itu diantaranya menghadirkan Allah di setiap saat, di setiap keadaan. Insya Allah akan menjaga langkah kamu, akan menjaga lisan kamu, akan menjaga perbuatan kamu dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, pelajaran agama itu isinya nasihat. Kadang-kadang ibu dalam 3 pelajaran tatap muka, 1 jam pelajaran itu hanya nasihat. Ya. Jadi karena watawasobil haqi, watawasobil sob. Ya, kita saling mengingatkan dalam hal-hal kebenaran. Memang kebenaran itu kadang-kadang pahit, ya. Kamu lagi enak-enak main, nah sholat dipanggil sama mama kamu, ya. Nah, ayo waktunya ngaji, ya. Yang namanya kebenaran itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kita masuk ke wilayah tentang keimanan, ya. Ketika kalian sudah menghadirkan bahwa setiap perbuatan itu ada yang mencatat sehingga membuat kalian berbuat baik, ya. Baru tersirat dalam hati saja Allah sudah maha tahu, ya Allah. Kemudian apa solusinya? Kalian cepat mengucapkan istighfar, astagfirullah. Baru tersirat saja Allah sudah mencatat. Yang tersirat baik saja Allah sudah mencatat niat baik. Nah, ketika kalian sudah menghadirkan Allah, sudah menghadirkan malaikat di hati kalian, nah, ini akan mendorong kalian untuk berbuat baik. Baik itu bahasa yang ada di dunia medsos, ya, di dunia maya. Biar kalian ngomong yang tidak baik, apalagi tahu sama orang lain. Orang lain bisa ngomong sama ibu. Maka berita ini akan cepat. Jadi ibu minta kalian jaga tutur kata kalian, ya. Kalian bertambah umur, bertambah dewasa, semakin bijaklah dalam bertutur kata, berakhlak, ya. Karena ucapan kamu itu menunjukkan kepribadian kalian. Ya, jadi ibu nanti lihat nih di
nanti perilaku kalian, nanti pasti ada yang lapor ke ibu sebagai guru agama. Jadi kalian jaga ucapan kalian, ya, bahwa setiap perbuatan kalian itu selalu dicatat, yang baik, yang tidak baik selalu dicatat. Ini sudah masuk wilayah tentang keimanan. Ibu lanjutkan ya, kemarin tentang Asmaul Husna. Nah, Mbak minta itunya, minta ditunjukkan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, Asma adalah nama-nama, sedangkan Husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Seperti halnya nama kalian. Ibu yakin nama kalian itu punya makna, punya arti. Ya. Ibu ambil contoh kelas 7 F. Aduh, Ibu lupa, belum hafal namanya. Ibu ingat aja ini Nurul Jannah. Bu Nurul, kalian mungkin nanti akan ketemu sama ibu kita, Bu Nurul. Nurul itu cahaya, ya, nur dari cahaya. Jannah itu surga. Jadi orang tua berharap nanti anaknya itu memiliki cahaya surga. Nah, aku yakin kalian juga semua nama-nama kalian punya makna. Coba kalian tanya sama orang tua kalian. Ada yang kebaca nggak Mbak Anis itu namanya siapa Mbak Anis yang tercantum di layar? Alif Afriansyah. Nah, kamu tanya Alif Afriansyah kelas berapa? 7. Nah, kalian pasti orang tua memberi nama Alif. Alif itu biasanya pertama ya, huruf pertama. Nah, ini pasti mungkin kalian itu Alif itu anak pertama. Ini baru dugaan ibu aja. Nah, Afriansyah, boleh kalian tanya sama orang tua kalian. Apa makna nama kalian? Ya, ibu yakin punya makna yang baik, punya cita-cita yang baik, punya harapan yang baik. Nah, nanti kalian nanya sama ibu, Bu, Arya Aderolina apa artinya? Ibu juga nanya, Aderolina apa artinya ya? Apa? Ibu cari-cari di Al-Quran, nggak ada yang namanya Aderolina. Ya, jadi ibu tuh tanya sama orang tua, Ma, ibu orang Cirebon asli, manggilnya Mimi, ya. Mi, apa sih Aderolina tuh? Ade itu kamu punya kakak perempuan, katanya namanya Ade. Kalau Rolina apa Rolina? Rolina kok nggak ada di dalam Al-Quran. Bahasa Arab juga nggak ada yang Rolina. Ya, katanya Rolina itu nama bidan yang baik, katanya. Ya, orang zaman dulu ya, katanya orang punya harapan baik. Karena bidan itu kalau sama pasien yang tidak mampu itu gratis, katanya. Dia banyak sekali kedermawanannya, banyak sekali kebaikannya untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, jadi ibu bisa mengambil kesimpulan, mungkin orang tua itu berharap nanti anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang bisa menolong sesama. Ya mungkin ibu karena ibu berkecimpung di dunia pendidikan, ya mungkin ibu baiknya di dunia pendidikan. Nah, jadi kalian coba tanya sekali-sekali sama mama kamu, sama ayah kamu, ya apa sih nama arti nama saya tuh? Ya, nggak ada yang apa arti sebuah nama, apa itu Shakespeare ya? Ya, makna bagi orang Islam itu penuh makna, penuh harapan, penuh doa bahwa kelak anaknya akan menjadi orang yang baik. Paham ya? Jadi nanti PR kalian tanya sama mama atau papa kamu. Ya. Nah, lanjut next. Ya. Nah, ini peta konsep iman kepada Allah. 1, kalian mempelajari, memahami makna iman kepada Allah. Kemudian
kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang keempat, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Jadi ingat ya, intinya setiap kita mempelajari, ini termasuk nanti kepada akidah akhlak, itu pasti akan disosialisasikan, diterapkan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Next. Yang pertama, mempelajari dan memahami makna iman kepada Allah. Nah, sekarang makna iman. Iman itu artinya percaya. Menurut bahasa, iman artinya percaya. Ini sudah kalian pelajari sejak SD ya. Nah, apa artinya iman? Iman artinya percaya. Ya, kalau kalian umpamanya ada sahabat kalian yang kalian deket banget, kalian percaya banget. Nah, itu seperti itu. Kalian cerita apa aja, sahabat, kalian sudah percaya bahwa dia adalah orang yang baik, yang bisa memegang teguh rahasia. Udah, kamu percaya banget sama si fulan, sama si A. Nah, itu percaya, seperti itu. Bahwa iman itu adalah artinya secara bahasa, artinya percaya. Ya. Kemudian, pernahkah kamu merasa jauh dengannya di sini Allah ya, sehingga jiwamu merasa hampa? Nah, Ibu lihat, kadang-kadang di media sosial, ya, ketika ada peristiwa-peristiwa yang yang sifatnya musibah, ya, seperti ditinggal mati atau orang tua kalian, maaf, barangkali orang tua ada yang meninggal kemudian nangis, ya. Nah, itu berarti perasaannya masih belum dekat dengan Allah. Boleh kalian sedih, boleh kalian kehilangan, tapi hanya sewajarnya. Nah, di sini letaknya teman yang baik, teman yang dekat, ya, untuk saling menguatkan. Nah, begitu seperti halnya apa saja yang menyangkut dalam kehidupan kalian sehari-hari yang menurut kalian itu musibah atau kecelakaan itu bisa saja hilang HP, itu namanya musibah. Nah, ketika kalian musibah itu kalian sudah usahanya dengan mencari, ya. Nah, ketika HP itu hilang tapi tidak ketemu, nah, kamu kembalikan, kamu introspeksi, ya Allah, apa hikmahnya ini? Ya, sehingga kalian akan merasa tenang, ya. Akan merasa tenang. Oh, mungkin saya itu belum cocok untuk memegang HP. Ini juga pernah kejadian seperti ini dialami oleh anak ibu, ya. Padahal di sekolah itu sudah dilarang membawa HP, ya, alumni SMP 4 juga. Ternyata dia memaksa dibawa ke sekolah. Apa yang terjadi? Hilang. Sudah ditelusuri di angkot, sudah ditelusuri di mana-mana, tidak ketemu. Tapi akhirnya, ibu yang pertama alhamdulillah. Loh, mama kok alhamdulillah? Ya, karena kamu melanggar, ya, melanggar kesepakatan yang dibuat oleh sekolah, melanggar kesepakatan yang dibuat oleh orang tua. Jadi seperti itu, ya. Jadi di sini kepercayaan kalian itu diuji ketika mendapat musibah, ketika kalian tenang, ya, ketika mensyukuri apa yang ya sudah, ini ketika musibah apapun, ketika kalian sudah tenang, nah, akan kembali bahwa di sini adalah ujian kita. Maka sabaran yang diperlukan, ya, untuk menghadapi semuanya ini. Nanti ketika kalian sudah
sabar, sudah ikhlas, nah nanti akan lebih tinggi, ya, derajat kamu akan dinaikkan. Nah ini Ibu bicara seperti ini mungkin disesuaikan dengan usia kalian, ya, usia kalian sekarang 12, 13, mungkin ada yang 14 tahun, ya, ketika menghadapi apa, ya, yang ada kaitannya dengan pembelajaran, ya, kenapa saya itu nggak hafal-hafal, kenapa saya itu kalau baca buku nggak bisa, ayo diulangi, ya, ada yang kemampuannya satu kali belum nempel, ada yang baca 2 kali, ada yang hanya sekilas, ya, seperti kalau nggak salah itu Imam Syafi'i atau Imam Ghazali itu seperti kemampuannya Masya Allah, ya, ketika dia datang ke orang-orang, kerumunan orang itu telinganya ditutupi. Kalau nggak salah Imam Syafi'i, ya. Kenapa ditutupi? Ya karena apa yang diucapkan oleh orang yang ada di sekitar itu dia akan terekam. Jadi seperti apa ya? Seperti terekam. Ya, jadi apalagi kalau yang ngomongnya tidak baik, ya itu terekam semua sama daya ingatnya luar biasa. Ya, itu dikisahkan, ya mungkin ada salah satu di antara kalian yang kemampuannya luar biasa, ya baru sekali baca sudah masuk ke dalam ingatan kalian. Nah, ini semuanya ikhtiar bahwa kalian harus menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini sudah keimanan. Nah, pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu merasa hampa? Nah, itu ya, seperti tadi ya yang disampaikan. Maka dengan rasa keimanan yang tinggi, ya, nanti akan tenang kalian. Ya. Paham ya? Next, Mbak. Nah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah, satu, belajar mengenali. Nah, bagaimana kita akan kenal, ya? Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kalian mau mengenal Allah? Nama-namanya saja kalian tidak hafal. Ya. Nah, maka mulai sekarang, mulai saat ini kalian belajar mengenali. Ya, kita perlu belajar untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, nanti yang kita pelajari hanya 4, ya, tidak sejumlah 99. Kemudian memahami adalah salah satunya cara mengenali Allah, yaitu dengan nama-nama yang indah itu dan kita dapat memahaminya. Ya, setelah belajar menghafal, kemudian kalian dilanjutkan dengan memahami apa sih makna memahami Asmaul Husna. Nanti kita lanjut ke materi. Nah, kemudian yakin, ya. Yakin itu percaya. Iman itu artinya yakin, percaya, ya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita boleh memohon apa saja, syaratnya kita harus yakin akan keberadaan Allah. Ya, jadi kalau kalian ucapkan yang baik-baik, makanya Ibu sebagai orang tua, ya, mungkin kalian juga sebagai anak, apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua, bagaimana supaya orang tua tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, ya Allah, bocah kasep, ya Allah, bocah pinter, ya. Ingat sejarahnya Al-Fatih, ya, yang pernah menguasai apa ya, Turki, ya, Khalifah Utsmani, ya, itu setiap
sang ibu memandikan Al-Fatih itu selalu, nak, nanti kalian akan menjadi pemimpin negara ini setiap hari. Dan mungkin Allah mengabulkan karena dengan kesungguhan. Makanya ibu sih bilang ke anak-anak itu, coba kalian catat di meja kamu, di tempat belajar kamu, di pintu kamar kalian, tulis ya, apa cita-cita kalian. Umpamanya kalian cita-citanya sebagai dokter, ya, karena kebanyakan ketika ibu tanya cita-cita kalian itu kebanyakan jadi dokter, nggak ada yang jadi guru, ya, jadi dokter. Coba tulis di pintu masuk, semangat Pak Dokter, selamat Bu Dokter. Kalian umpamanya namanya Alif ya, semangat Dokter Alif, ya, semangat Dokter Nurul, ya, semangat Dokter Anis, ya, atau Assalamualaikum dokter, Assalamualaikum sang dokter, ya, silakan kalian tulis kalian cita-citanya. Sekarang sudah banyak yang cita-citanya jadi chef, ya, mungkin sudah chef itu mungkin cita-cita yang menjanjikan, ya, mungkin untuk saat ini, ya, apalagi di masa pandemi ini banyak chef dadakan, ya, karena untuk menyambung hidup, ya. Nah, silakan kalian tulis. Nah, nanti ini akan terpatri, akan terus terus menyemangati kalian, mensupport kalian sehingga kalian bisa menjadi atau mengejar atau mencapai cita-cita. Silakan mulai sekarang tulis di meja kalian, tulis di kamar kalian apa cita-cita kalian. Ya. Nah, nanti kalian terus menggali, terus apa sih? Tapi Bu, katanya cita-cita saya suka berubah-ubah, ya nggak apa-apa. Ya, waktu SD saya tertarik, Ibu juga termasuk yang belum tertarik jadi guru, tapi mungkin Allah lebih baik, udah kamu jadi guru aja, ringan, ya, sederhana sekali cita-citanya Ibu, nggak neko-neko. Sedangkan yang lainnya ada yang pengen jadi pokoknya macam-macam, ya. Dan alhamdulillah cita-cita ibu yang sederhana ini tercapai, ya, karena mungkin karena doa orang tua, doa kita. Padahal ibunya sendiri ditanya sama guru SD, Dek, kamu cita-citanya apa? Nggak tahu, ya, nggak tahu, belum ada cita-citanya, karena memang mungkin dinamis, ya, ketika bergaul dengan si A, karena lingkungannya lebih banyak yang jadi guru, jadi ingin jadi guru. Ketika bergaul dengan si B yang cita-citanya jadi tentara, jadi pengen jadi tentara. Ketika bergaul dengan desainer, ya, karena lihat kayaknya enak, sering keluar negeri, sering bertemu dengan orang-orang terkenal, ya. Nah, itu di situ semuanya silakan kalian cantumkan, tulis di kamar kalian, ya. Assalamualaikum sang dokter, siapa nama kalian dicantum, sehingga kalian terpacu nanti, ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau kalian semangat terus, tentu saja harus dibarengi belajar, ya. Ketika kalian melihat lagi tulisan itu, kalian akan terpacu lagi. Masa sang dokter main game aja, masa sang dokter menghabiskan waktu saja, masa sang dokter main-main aja, sehingga akan memacu kalian untuk semangat belajar, ya. Jadi ayo, nggak apa-apa, silakan. Ada peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ayo, ya, jangan, udahlah, saya sih seperti air mengalir saja. Wah, nanti kentir, ya. Mau apa nanti? Nggak punya sikap seperti itu, ya. Jadi kalian, ayo, kalian yang yakin bahwa cita-cita kalian pasti akan tercapai. Nah, kemudian pentingnya beriman. Nah, ini doa itu diucapkan yang utama, yang afdol itu selesai sholat. Nah, ini inti ibadah. Sholat 5 waktu. Kalau ibu tanya satu-satu nih, ya.
Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Siapa yang tidak sholat subuh? Ibu sih siram anak ibu mah kalau nggak sholat subuh. Ya, apalagi laki-laki. Ya, karena nanti yang akan pertama dipertanggungjawabkan adalah sholat. Ya, harga mati yang namanya sholat itu tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Ya, umpamanya ada nenek kamu, ada orang tua kamu yang sedang sakit, nggak bisa apa-apa, nak. Nah, kamu sebagai ahli waris, sebagai keluarga harus mengingatkan untuk sholat. Nah, sedangkan kaliannya sendiri belum sholat. Ya, Masya Allah, nanti akan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan itu sholat yang akan ditanya. Ya, banyak orang yang dikubur ya dalam satu hadis itu, kalau dihidupkan kembali apa yang mau kamu lakukan? Ya. Yang akan dilakukan adalah sholat walaupun dengan merangkak. Ya. Jadi di sini pentingnya sholat. Kalau kalian, makanya ibu bilang kalian berteman dengan ayo yang membuat kalian bertambah baik. Kalau teman ini bilang ada suara azan, ayo sholat dulu, apalagi laki-laki. Laki-laki itu harus sholat di masjid. Ya, pada suatu waktu ada seorang sahabat yang mengatakan ya bahwa si fulan sholatnya di rumah. Kemudian Rasulullah menjawab, disuruh apa? Bakar rumahnya. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad itu sadis, tidak. Saking pentingnya sholat di masjid bagi laki-laki. Nah, mana nih yang laki-laki? Kalian siap, kalian nanti kelak jadi kepala keluarga, jadi imam keluarga. Bu, jadi imam sekarang lagi pandemi, jadi imam boleh ya, tapi Ibu mewajibkan kalian, ayolah yang rumahnya dekat dengan masjid, ya. Sholat minimal itu pembuka hari dengan penutup hari. Pembuka hari itu biasanya sholat subuh, penutup hari itu biasanya sholat maghrib. Ayo yang laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Nih, kalau Ibu bicara ini ada yang sudah alergi, itu tanda-tanda, ya. Kalau sudah alergi, itu tanda-tanda ya, bahwa iman kamu ini dipertanyakan. Ya, makanya ayo dengan belajar agama Islam, belajar tentang keimanan, ya minimal keimanan kalian diasah, keimanan kalian dicas kembali. Ya Allah, kamu banyak istighfar. Ya Allah, selama ini saya itu banyak hilaf, banyak salah. Ya, kadang-kadang kalian hanya memikirkan tentang dunia aja. Ini termasuk dunia, tapi ketika kalian diniatkan dengan ibadah, dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menuntut ilmu, ya, insya Allah belajar kalian akan mempunyai nilai ibadah. Makan kalian bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka makan kalian akan menjadi ibadah. Ya, ada salah satu hadis bahwa ketika makan tidak mengucapkan bismillah, itu makannya dibarengi sama setan. Apalagi perempuan, ya, ketika kalian ganti baju, buka baju, ya, tidak berdoa, sudah minimal bismillah dengan nama Allah. Ya. Ya, kalau kalian matanya lihat sih di kamar kamu, di kamar mandi kalian, itu isinya makhluk halus. Cuma karena kalian tidak lihat, makanya harus diawali dengan bismillah. Tirai antara manusia dengan tirai kalian dengan makhluk gaib adalah dengan doa. Jadi di sini pentingnya doa, ya. Dan doa yang diijabah, yang dikabulkan itu setelah sholat. Ukuran keimanan seseorang, ya, ukuran keimanan seseorang itu dari ibadah sholatnya. Ayo, Ibu ingatkan sekali lagi, ya, tidak ada
kebanggaan yang dimiliki oleh orang tua selain memiliki anak-anak yang soleh-soleha. Dan ukuran soleh-soleha itu dari sholat, ya, dari sholat. Mulai yang sudah sholatnya sudah tidak bolong-bolong, ayo dibenahi tentang kebersihannya. Ya Allah, saya punya doa tapi belum dikabulkan. Apa yang belum beres pada diri kita? Mungkin masih banyak najis yang belum bersih, ya. Karena sholat itu diawali dengan wudhu, dengan toharoh, dengan bersuci. Ya, jadi kalian di sini pentingnya beriman itu doa, ya. Baru nanti kalian ini yang membuat kalian atau barometer kalian sebagai orang yang beriman, yaitu ketika doa. Dan doa itu diucapkan ketika sholat, itu yang diijabah. Tetapi ketika sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, ya, semua akan bernilai ibadah apabila diawali dengan doa. Ayolah kalian setiap buka air minum bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau minumnya botol ya Nak ya. Kalau minumnya di gelas bismillahirrahmanirrahim. Teguk alhamdulillah. Itu akan menjadi nilai ibadah. Termasuk kalian sekarang lagi belajar, ya insya Allah belajar kalian akan bernilai ibadah apabila diawali dengan doa. Ya, doa akan sia-sia jika tidak beriman. Jadi orang yang beriman merupakan tanggung jawab manusia kepada penciptaannya yang menjawab segala, yang mengabulkan segala doa adalah Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah. Ya, kalian evaluasilah dari pagi. Apa yang sudah kalian tunjukkan sebagai indikator beriman? Sholat subuh, ya, termasuk membantu orang tua akan menjadi nilai ibadah. Karena ada hadisnya, ada ayatnya, birrul walidain, ya, berbuat baik pada kedua orang tua. Itu semuanya akan menjadi ibadah. Kalau kalian paham, kalau kalian tahu, ya ayo perbaiki dari sekarang. Awali setiap perbuatan dengan berdoa. Ya, nanti semuanya akan menjadi nilai ibadah. Paham ya? Ya, next. Nah, ini tulis ya kalian surat An-Nisa ayat 136. Ini sebagai landasan, sebagai dasar ya perintah iman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggilnya ini orang yang beriman. Sekarang kalau kalian merasa dirinya beriman, maka kalian dipanggil di sini. Kecuali kalau kalian merasa tidak beriman. Ya. Allah itu manggilnya orang yang beriman. Jadi kalau kalian merasa beriman nih, kalian diserukan, kalian dipanggil oleh Allah. Ya. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, ya Rasul Muhammad, serta kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian hari akhir, sungguh mereka itu
adalah orang yang tersesat sangat jauh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Ya. Hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Ya, coba kalian terus ya. Ketika kalian mendengar kalimat-kalimat ya, kalau kalian itu sebagai barometer ya, sebagai ukuran keimanan kalian ya, terhadap pelajaran agama saja paling mudah. Kalau kamu sudah mulai sudah ayat-ayat begini, itu sudah indikator ya bahwa kalian itu ada masalah dengan diri kalian. Apa kalian termasuk orang yang beriman atau tidak? Kamu kalau dibilang tidak beriman, kalian marah. Ya. Karena orang yang tidak beriman itu disebutnya kafir. Kafir itu cover itu penutup. Orang yang tertutup. Kalian kalau dibilang kafir, kamu tidak mau. Tapi kalau kalian dibilang beriman, kalian harus percaya adanya Allah, kalian harus percaya adanya malaikat. Malaikat kalian hafal, ada malaikat pencatat yang baik, ada malaikat pencatat yang tidak baik. Ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, kalian ingat ya Allah nanti dicatat. Ya. Nah ini kalau kalian percaya sama malaikat saja, insya Allah tidak ada yang nakal, tidak ada yang bolos, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang berdusta. Tapi iblis, setan selalu mengajak. Ya, mengajak kalian, ayo aja sekolah maning. Ayo bolos baik. Ayo aja ngerjakan PR, ya. Ayo jangan ngerjakan tugas. Jangan seperti itu. Karena yang ada di dalam hati kalian sudah dicatat niat tidak baik. Jadi ibu sih inginnya kalian itu ayo setiap tugas bereskan, kerjakan, ya. Itu sebagai ungkapan, ya, orang tua kalian akan senang dan itu sebagai ungkapan kalian sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau sudah sungguh-sungguh dalam belajar, ya kamu berarti orang yang beriman. Karena ketika kalian ingin melakukan hal yang tidak baik sudah dicatat, ya. Kemudian ketika kalian ada mendengar berita-berita tentang hari kiamat, kalian harus percaya bahwa kiamat itu ada. Tinggal tidak ada yang tahu kapannya. Cuma tanda-tandanya sudah digambarkan dalam sebuah hadis ya. Ada di antaranya Danau Tiberias ya, katanya airnya sudah menyusut. Ketika kalian mendapat berita-berita seperti itu, sebetulnya bukan intinya ayo, ya. Bekalnya sudah banyak belum kalian? Bekal apa yang sudah dipersiapkan oleh kalian? Ya. Bukan berarti wah, ini beritanya menakut-nakuti aja, bukan. Ya, intinya kalian ayo isi hari kalian dengan hal-hal yang bermanfaat, yang mempunyai nilai ibadah. Kemudian beriman kepada kitab, ya, bahwa kehadiran kedatangan Nabi Muhammad itu pun sudah digambarkan oleh kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Injil. Ya, kalian udah hafal ya? Pertama kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil, Al-Quran. Dan kitab Al-Quran itu sudah digambarkan dalam kitab sebelumnya yaitu Injil. Ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad mengadakan perjalanan, Nabi Muhammad masih kecil waktu itu. Perjalanan dagang ke negeri Syam. Di situ ada pendeta yang bernama Buhairo. Ya, ingat ya kalian, ada pendeta yang bernama Buhairo. Karena sudah digambarkan dalam kitab Injil itu bahwa tanda-tandanya itu pohon itu semuanya bersujud. Ya. Kemudian dalam perjalanannya itu Nabi Muhammad selalu dinaungi dengan
awan. Ya, kemana Nabi bergerak, awan pun ikut bergerak seperti dipayungi oleh awan. Dan itu tidak tidak ragu bahwa itu sudah jelas digambarkan dalam kitab sebelumnya. Makanya Buhairah mengucapkan, kalau saya masih berumur panjang, saya akan beriman kepada Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian beriman, kalian harus percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, dan kepada hari kiamat. Karena apa? Ketika orang yang Ibu kemarin sudah ngomong ya, ketika orang yang baru masuk Islam membaca syahadat. Bu, saya nggak baca syahadat ya, nggak baca syahadat karena ibu juga sama, karena sudah Islam dari sananya, dari orang tua kita, dari nenek moyang kita. Mungkin waktu hamilnya juga suka ngaji, ya waktu melahirkannya juga ucapan-ucapan yang diucapkannya, kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik. Nah, jadi itu sudah Islam dari sananya ya. Jadi ketika orang yang baru masuk Islam yang kita sebut mu'alaf itu mengucapkan syahadat. Nanti jangan-jangan kelas 7 ada yang nggak hafal syahadat. Bu, saya belum syahadat. Nah, ini berarti kalian tidak pernah sholat. Ayolah sholatnya dilengkapi lagi yang masih bolong-bolong, karena ketika bersyahadat itu berapa dalam sehari semalam mengucapkan syahadat, ya, sholat subuh 1 kali, ya, betul ya Bu Lilik ya, sholat subuh 1 kali ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, kemudian sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat 9 kali kalian mengucapkan syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bukan hanya di lisan, ya. Makanya yang namanya iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Ya. Kemudian percaya kepada kitab-kitabnya, kemudian percaya kepada Rasul, dan kemudian percaya kepada hari akhir. Ya, jadi itu ya. Jadi ketika kalian mendengar ada postingan tentang tanda-tanda kiamat, bukan berarti menakuti. Kalian ambil hikmah yang ada di balik itu, ya. Apa yang sudah kalian persiapkan, bekal apa yang sudah kalian bawa, kebaikan apa yang sudah kamu persembahkan, minimal buat orang tua, ya, karena kalian masih mungkin kalau dosa tuh lebih banyak dosa ibu, karena sudah perjalanannya sudah berpuluhan tahun, kalian masih 11, 12, 13, 14 tahun. Next. Langsung aja next aja. Perasaan tuh. Lanjut aja. Lanjut aja, Mbak. Al-alim. Nextnya ada nggak? Satu-satu nggak ada. Nah, satu dulu, al-alim. Nah, ya. Yang pertama al-alim. Al-alim itu maha mengetahui. Ya. Maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Ya, serta tidak terbatas pada ruang dan waktu, bahkan peristiwa yang belum terjadi pun Allah itu sudah tahu. Jadi makanya kalian yang tersirat sama yang belum tersirat itu Allah maha tahu. Ya. Next Mbak. Yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu al-khabir. Ya. Al-khabir itu maha waspada. Maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi dengan sangat detail, penuh kecermatan,
dan kewaspadaan. Nah, di sini kalian juga dalam cerminan sehari-hari kalian harus cermat ya, dan melakukan hal-hal pekerjaan itu harus diperhitungkan ya, harus cermat, harus penuh dengan kehati-hatian. Kemudian yang ketiga yaitu as-sami. As-sami itu maha mendengar ya. Allah maha mendengar. Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ya. Pendengaran Allah tidak terbatas meskipun suara itu sangat pelan diucapkan maupun tidak diucapkan, tersirat maupun tersurat ya. Jadi Allah itu maha mendengar. Kita itu hanya terbatas. Kita di sini, yang di ruang sana sudah tidak kedengaran. Seperti halnya kalian sedang puasa, di rumah tidak ada orang, ya. Semua mendengar, ya, apa yang dikerjakan oleh makhluknya, hambanya. Kemudian yang keempat, Al-Basir. Al-Basir itu maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Maha melihat, makanya kalian punya mata, gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Ketika kalian melihat yang enggak baik, tutupi mata kalian, ya, merem mata kalian, ya, karena mata juga nanti akan dipertanggungjawabkan, ya. Ibu kalau ingat tuh lagunya Chrisye ya, akan tiba masa, ya, nanti kalian lanjutkan sendiri. Ya, jadi semua dikunci, mulut di kalian dikunci, nanti yang akan dipertanggungjawabkan tangan kalian, mata kalian, ya, kaki kalian kemana melangkah, ya, telinga kalian apa yang kalian dengar, mata kalian apa yang kamu lihat. Nah, kemudian lanjutnya hikmah beriman kepada Allah. Satu, ya, orang yang beriman kepada Allah akan mendapat pertolongan, ya, akan mendapat pertolongan. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami, orang yang beriman dan dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Ya, jadi nanti kalau kamu kumpul dengan orang-orang yang baik, nanti akan membawa kebaikan, ya, akan memberikan saksi bahwa kamu itu orang baik. Sungguh bahwa si fulan itu baik, dia bicaranya baik, ya. Dia bergaulnya dengan orang-orang baik. Nah, ini akan mendapatkan pertolongan. Yang dilakukannya baik. Akan mendapat syafaat ya, pertolongan. Lanjut, yang nomor 2. Hikmah beriman kepada Allah. Yang kedua, hati akan menjadi tenang. Kalian tenang, ya. Karena apa yang kalian pelajari itu, oh sudah ternyata seperti ini. Ya, bahwa keimanan itu seperti arah, ya, seperti apa namanya tuh yang arah, apa sih, pedoman ya, pedoman hidup. Jadi kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan salah melangkah. Ya, hati kalian akan menjadi tenang, yaitu orang-orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi ketika kalian gelisah, ada masalah, banyak berdoa, banyak zikir. Ya. Ketika kalian berjalan sendiri, baca doa, kalian akan menjadi tenang. Apalagi surat ayat kursi ya. Ayat kursi itu hijab. Ketika kalian lewat karena terpaksa harus melewati malam ya sendirian, maka ayat kursi itu sebagai hijab. Orang yang tidak baik, orang yang punya niat jahat atau makhluk yang tidak berwujud itu tidak nampak, tidak akan ditampakkan. Ya, itu salah satu doa yang sering kita ucapkan, ayat kursi. Nah, itu diantaranya hati kita menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, demi masa sungguh manusia senantiasa ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan
saling menasehati untuk sabar. Jadi kalian dengan teman, dengan sahabat, ayo saling menasehati, saling menasehati, saling ini ya, saling mengingatkan. Demikian ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti Ibu masuk ke kelas-kelas ya. Nanti Ibu akan berikan tugasnya untuk pengingat kalian ya. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan beralih pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada bab pertama di materi teks deskripsi. Nah, kalau minggu kemarin kalian hanya pengenalan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dian ya. Nah, sekarang kalian bertemu dengan Ibu. Nah, mungkin baru beberapa dari kalian yang mengenal Ibu, karena Ibu sebagai wali kelas 7I, mungkin yang baru mengenal Ibu itu hanya siswa kelas 7I. Ya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan ya. Baiklah, perkenalkan anak-anak, Ibu adalah Ibu Anis Mutiarani Dwi Putri. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Anis, seperti itu. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Ya, jadi di kelas 7 itu ada 3 guru ya, yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada Bu Dian. Nah, itu Bu Dian yang kalian temui saat pertemuan minggu lalu. Kemudian Ibu sendiri, Bu Anis, dan ada lagi Pak Miftah, itu juga sebagai guru pengajar di kelas 7 yang akan mendampingi kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, lanjut saja ke pembahasan materi kita saat ini, yaitu mengenai teks deskripsi. Lanjut. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu teks deskripsi, Ibu ingin memberitahu dulu bahwasannya dalam pembelajaran ini memiliki tujuan, beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, khususnya pada kalian. Nah, di sini tujuan dalam pembelajaran teks deskripsi ini diantaranya yang pertama, diharapkan siswa itu dapat memahami pengertian dari teks deskripsi. Ya, tentu saja ketika kita belajar sesuatu itu diharapkan kalian sebagai siswa itu mampu memahami pengertian dari teks deskripsi. Jadi tidak hanya hafal secara kata-kata apa itu pengertian teks deskripsi, tapi juga diharapkan kalian mampu memahami secara konsepnya. Teks deskripsi itu yang seperti apa, yang bagaimana, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks. Ya, seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap jenis teks itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Ya, kalian masih ingat ada jenis apa saja teks itu? Ya, ada teks narasi, kemudian ada teks prosedur, ada teks, apalagi? Teks hasil laporan observasi, dan lain sebagainya. Yang tentu saja dalam setiap teksnya itu memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam penyajiannya, seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu ada siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat beberapa jenis teks ya, yang tentu saja dalam setiap teksnya itu memiliki struktur tertentu. Struktur tertentu ini yang membedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Nanti kita juga akan membahas struktur apa saja yang ada dalam teks deskripsi. Itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu diharapkan siswa mampu menentukan isi teks deskripsi, dan yang terakhir ada tujuannya yaitu siswa dapat menulis atau menyajikan teks deskripsi.
deskripsi. Ya, jadi selain siswa itu mampu memahami pengertian dari teks deskripsi, siswa juga harus bisa memproduksi teksnya atau menyajikan dan juga menulis teks deskripsi tersendiri. Jadi memang dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada 4 keterampilan yang harus kalian kuasai. Jadi tidak hanya berbicara saja, tetapi juga ada keterampilan menulisnya, keterampilan mendengarnya, keterampilan menyimaknya, seperti itu ya. Nah, lanjut Ibu. Ya. Nah, Ibu suguhkan peta konsepnya ya yang akan kita bahas ini. Karena materi kita ini tentang teks deskripsi, berarti kegiatannya adalah kita belajar mendeskripsikan, seperti itu. Nah, dalam belajar mendeskripsikan ini, kalian nanti akan menentukan ciri dan tujuan teks yang disuguhkan nanti, yaitu berupa teks deskripsi. Nah, nanti juga kalian akan menentukan isi dari teks tersebut. Apakah sesuai dengan ciri dan strukturnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian, kalian nanti akan menelaah ciri dan unsur kebahasaannya. Tentu saja di setiap teksnya itu memiliki unsur kebahasaannya tersendiri yang membedakan dengan teks jenis-jenis teks yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu kalian akan menulis teks deskripsi. Setelah kalian nanti menelaah strukturnya, untuk kebahasaannya, nanti kalian bisa menuangkan atau menulis ide gagasannya itu ke dalam sebuah teks deskripsi. Ya, sebelum kita berlanjut ke pembahasan apa itu teks deskripsi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih maksud dari deskripsi itu. Nah, sering ya kita dengar deskripsi itu apa sih ya? Nah, deskripsi merupakan paparan, gambaran atau lukisan secara rinci. Gambaran atau lukisan yang seperti apa, Bu? Nah, dalam hal ini, gambaran atau lukisan ini bukan dimaksudkan sebuah gambar yang digambar pada kanvas atau pada kertas buku gambar, bukan ya. Jadi deskripsi di sini merupakan suatu pemaparan, suatu penjelasan yang dituangkan ke dalam tulisan, yaitu dengan secara rinci. Nah, secara rinci ini berarti ada pemaparan yang mendetail, ya, rinci mendetail yang dipaparkan seperti itu. Kemudian dalam mendeskripsikan berarti juga memberikan perincian sejelas-jelasnya, sehingga rincian tadi itu bisa menjadi suatu informasi. Nah, Ibu suguhkan satu teks di sini. SMP Negeri 4 Cirebon merupakan salah satu sekolah favorit di kota Cirebon. Sekolah yang memiliki slogan bersih, religius, edukatif, sportif, dan kreatif. Ini menjadi semangat bagi warga sekolah untuk terus maju dan berkembang. Banyak segudang prestasi yang pernah diraih, baik prestasi akademik maupun non-akademiknya. Coba menurut kalian, dari teks yang Ibu bacakan tadi, termasuk tidak sih ke dalam teks deskripsi? Coba ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya, yang mau menjawab silakan raise hand ya. Dari teks tadi yang Ibu bacakan, apakah teks tadi termasuk ke dalam jenis teks deskripsi? Prameswari menjawab, silakan di-unmute. Oh ya, silakan. Termasuk, Bu, karena itu menjelaskan sama dengan deskripsi. Ya, betul sekali yang kawan kalian bilang tadi ya. Jadi, teks tadi itu merupakan salah satu jenis teks deskripsi. Kenapa? Ya, karena di dalamnya itu isi dari teksnya itu berusaha untuk menjelaskan suatu objek tertentu dengan serinci-rincinya, seperti itu.
Seperti disebutkan, SMP Negeri 4 Cirebon merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Cirebon. Apakah hal tersebut termasuk informasi? Ya, termasuk ya. Dilihat juga dari kalimat kedua, yaitu sekolah yang memiliki slogan resik, religius, edukatif, sportif, dan kreatif, itu termasuk ke dalam perinciannya ya. Jadi pemaparan di sini pemaparan yang dijelaskan secara rinci. Apa itu slogan resik? Ternyata merupakan suatu pendekan dari 4 kata tadi. Lanjut, Bu. Ya, kalau tadi kita tahu apa itu teks deskripsi. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian dari teks deskripsinya. Nah, jika tadi deskripsinya, sekarang ke teks deskripsinya. Apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi ini merupakan teks yang memberikan perincian atau keterangan berupa gambaran tentang suatu hal secara konkret. Ya, sudah disebutkan ya tadi, teks deskripsi ini merupakan suatu penjelasan, perincian mengenai suatu objek atau hal tertentu, yang mana dijelaskan itu secara konkret. Konkret itu seperti apa, Bu? Ada yang tahu konkret itu apa? Coba, ada yang tahu? Ya, konkret ini merupakan suatu hal yang dijelaskan secara ada, maksudnya berwujud atau betul-betul ada, nyata. Adapun itu suasana, berarti memang suasana itu ada digambarkan dalam teksnya. Kemudian dalam teks deskripsi ini penggambarannya bersifat subjektif. Ya, seringkali kita dengar sifatnya subjektif, sifatnya objektif. Apa sih itu yang dimaksud dengan subjektif? Coba kita bedakan ya antara subjektif dan objektif. Ada yang sudah tahu perbedaan antara subjektif dan objektif? Coba yang tahu raise hand. Ada yang bisa membedakan antara subjektif dan objektif? Ada tidak? Ayo. Ada yang mau menjawab? Siapa? Kenanga kelas siapa nih? Fahri. Oh ya, silakan Kenanga. Di sini Gimana? Nak? ada gambarnya. Objektif adalah lebih kepada keadaan di mana seorang berpikir realistis. Iya, realistis. Kemudian, kalau subjektif? Objektif adalah sikap yang harus diujung tinggi bagi seorang untuk perpanjangan terhadap suatu masalah. Iya, betul sekali. Terima kasih Kenanga sudah membantu menjawab. Ya. Nah, betul sekali yang disebutkan kawan kalian. Jadi, subjektif itu merupakan suatu pemaparan yang dipaparkan itu berdasarkan dari sudut pandang si pembicara atau penulisnya dalam hal ini ya. Sedangkan objektif ini lebih kepada suatu yang konkret sesuai dengan objek yang ada, objek yang digambarkan. Jadi tanpa menambahkan rasa dari subjektivitas si penulis atau pembicara itu. Nah, kemudian dalam teks deskripsi ini penggunaan kalimatnya itu menimbulkan kesan hidup sehingga pembaca bisa merasa seakan-akan melihat, bisa ikut mendengar dan mengalaminya langsung. Kesan hidup yang seperti apa sih, Bu? Nah, dalam hal ini dalam teks deskripsi itu kan berusaha untuk menjelaskan sesuatu secara rinci, menjelaskan sesuatu secara konkret. Jadi ada kesan hidup sehingga seolah-olah pembaca itu ikut merasakan langsung apa yang diceritakan, apa yang dijelaskan tersebut, ya. Karena dalam hal ini penjelasannya itu berkaitan dengan indrawi manusia. Nah, indrawi manusia itu ada berapa? Coba ada yang mau jawab?
Manusia itu memiliki indera berapa? Indera, panca indera? Ada yang mau jawab? Silakan raise hand jika ingin menjawab. Nanti kita unmute. Yo, ada yang tahu panca indera manusia itu ada berapa? Dan sebutkan. Ayo, nak. Keaktifan kalian juga termasuk ke dalam penilaian ya. Nah. Jadi kalian yang, ya silakan. Ayo, silakan. Ya, silakan, nak. Ada 3, Bu. Ketiga, apa saja? Melihat, mendengar, dan merasakan. Apa betul panca indera itu ada 3? Coba kawannya ada yang mau bantu menjawab. Rizky, silakan di-unmute. Silakan Rizky. Panca indera manusia itu ada berapa? 4. Coba sebutkan. Penciuman, penglihatan, perasaan, pengecapan. 4. Coba ada jawaban lain dari kawannya. Panca indera ada berapa sih panca indera manusia itu? Siapa? Bu, ada yang mau menjawab? Valdi, silahkan. Ada berapa, nak? Coba panca indera manusia itu. Tadi kawan kalian ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Nah, menurut kamu ada berapa panca indera itu? Ada 5. Ya, 5. Coba sebutkan. Ada peraba, penglihatan, Ya, perasa, penciuman, pendengaran. Udah, Bu. ya, betul sekali ya. Jadi anak-anak jangan sampai keliru ya. Tadi kawan kalian ada yang bilang panca indera itu ada 3, ada yang bilang 4. Nah, sudah jelas di perasa, yaitu lidah ya. Dan yang terakhir ada indera mengecap. Oh maaf, keliru tadi. Indera perasa, lidah, ya, dan kulit perasa. Seperti itu. Misalkan, ketika kalian melihat pemandangan yang indah, apa yang kalian ungkapkan di situ? Berarti panca indera yang digunakan adalah indera penglihatan, seperti ya. Ketika kalian mendengar sesuatu, berarti indera kalian menggunakan indera pendengaran, gitu ya. Baik. Nah, jadi Ibu tuliskan kata kunci yang bisa kalian gunakan dalam mempermudah kalian untuk memahami. Apa itu pengertian dari teks deskripsi? Ibu cantumkan 4 ya. Ada kata kunci teks, kemudian ada perincian, ada konkret, ada subjektif. Nah, itu beberapa kata kunci yang Ibu tuliskan agar kalian bisa memahami teks deskripsi itu lebih mudah. Salah satunya dengan mengingat kata kuncinya. Seperti itu ya. Karena teks deskripsi ini berupa teks, maka Ibu tuliskan kata kuncinya teks. Kemudian kata kunci yang kedua itu perincian. Ya, karena teks deskripsi ini berupa perincian, kemudian konkret, dan juga subjektif. Seperti itu. Nah, di sini Ibu suguhkan satu teks. Ada dari kalian yang mau membacakan? Coba Ibu minta bantuan 1 orang. Siapa yang mau membacakan kepada kawan-kawannya? Ada yang mau membantu? Jangan lupa raise hand ya. Nah, itu siapa?
yang kedua ya. Kita gantian ya yang belum bicara ya. Silahkan Syarifah. Ya, silakan Syarifah. Ibu. Terlihat jelas ya teksnya? Iya. Meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, tapi ibu adalah ibu terhebat di dunia. Beliau memiliki nama lengkap Minarni dan memiliki nama panggilan. Beliau dari negara. Syarifah, boleh suaranya lebih keras? Boleh, Bu. Nah, Sering bercerita bagaimana dia menjaga adik-adiknya dan membantu orang tuanya dulu ketika masih muda. Tubuh ibu tidak begitu tinggi, hanya 155 cm dengan berat badan yang seimbang. Meskipun tidak begitu tinggi, ibu tinggi bagiku. Ibu punya wibawa dan inner beauty yang memanjang dan membuatku menyayanginya. Berbeda dengan ayah yang tampak awet muda. Ibu memiliki sesuai usianya yang 57 tahun. Rambut ibu telah memutih dengan wajah memiliki flek hitam yang banyak. Tangannya juga sudah penuh kerutan. Ibu selalu memiliki sikap sabar dan lemah lembut. Karena sikap sabar itulah yang membuat aku sangat menyayanginya. Beliau juga menyayangiku dengan seringnya mengajariku banyak hal. Aku lebih dekat daripada dengan ayah. Maklum, aku adalah anak bungsu yang tidur bersama ibu sampai selama 14 tahun itu, ibu selalu memprioritaskan aku dan sang putriku. Ya, terima kasih Syarifah sudah membacakan. Tapi karena tadi ada kendala ya, suara Syarifah itu kurang jelas. Nah, Ibu minta bantuan lagi. Kawan yang lain ada yang mau membacakan? Siapa, Bu? Zintafi, silahkan Zintafi. di-unmute. Yang keras ya. Yang keras ya. Kemudian jangan terburu-buru bacanya agar kawan kalian juga ikut menyimak dengan baik ya. Silakan. Meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, tapi ibuku adalah ibu terhebat di dunia. Beliau memiliki nama lengkap Minarni dan memiliki nama panggilan Nar. Beliau ada anak keempat dari 11 bersaudara. Ibu sering bercerita bagaimana dia menjaga adik-adiknya dan membantu orang tuanya dulu ketika masih muda. Tubuh ibu tidak begitu tinggi, hanya 155 cm. Dengan berat badan yang seimbang, meskipun tidak begitu tinggi, ibu tetaplah tampak tinggi bagiku. Ibu punya wibawa dan inner beauty yang memancarkan membuatku menyayanginya. Berbeda dengan ayah yang tampak awet muda, ibu memiliki penampilan sesuai usianya yang 57 tahun. Rambut ibu telah memutih dengan wajah memiliki flek hitam yang banyak. Tangannya juga sudah penuh kerutan. Ibu selalu memiliki sikap sabar dan lemah lembut. Karena sikap sabarnya itulah yang membuat aku sangat menyayanginya. Beliau juga menyayangiku dengan seringnya mengajariku banyak hal. Aku lebih dekat dengan ibu daripada dengan ayahku. Maklum, aku adalah anak bungsu yang tidur bersama ibuku sampai usia 14 tahun. Selama 14 tahun itu pula ibu selalu memprioritaskan aku dan sangat mencintaiku. Ya, terima kasih Zintafi sudah membacakan. Kawan-kawan kalian tadi ikut menyimak ya, dengar ya. Nah, tadi itu teks yang Ibu suguhkan adalah teks deskripsi yang bertajuk Ibu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa penggalan paragraf yang mencoba memaparkan sosok ibu itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, di paragraf pertama disebutkan, meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, tapi ibuku adalah ibu terhebat di dunia. Nah, di situ ada salah satu aspek yang dituangkan apa? Jadi penulisannya itu berdasarkan sudut pandang si penulisnya. Ibuku adalah ibu terhebat di dunia. Nah, itu kan suatu ungkapan subjektivitas dari penulisnya ya, yang menggambarkan bahwasanya ibuku adalah ibu yang terhebat di dunia. Seperti itu. Kemudian beliau memiliki nama lengkap Minarni dan memiliki nama panggilan Nar. Nah, itu juga termasuk ke dalam penginformasian ya, bahwasanya ibunya itu bernama Minarni. Kemudian dijelaskan lagi memiliki nama panggilan Nar. Nah, itu salah satu bentuk perincian dari teksnya ini. Jadi berusaha menjelaskan bahwasanya
nama ibunya adalah Minarni dan panggilannya adalah Nar. Coba kalian telaah teksnya, adakah kesan nilai rasa yang berbeda dari teks yang disuguhkan ini? Tadi kan Ibu sudah sebutkan ya, dalam menyajikan teks deskripsi ini juga melibatkan panca indrawi manusia, yaitu panca indrawi melihat, penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian pengecap, dan perasa. Coba kalian telaah dalam teks tersebut. Ada tidak penggunaan panca indrawi penglihatan? Coba kalian teliti. Mana kalimat yang merujuk pada penjelasan yang menggunakan indrawi penglihatan? Ada yang mau menjawab? Dava, silahkan di-unmute. Silakan. Silakan Rafa. Davanya menghilang. Kita berarti menghilang. yang belum dapat kesempatan. Ratu. Nah, ya. Ibu kasih Ratu kesempatan tunjuk, ke Kak. kawan-kawan yang lain. Silakan Ratu. Coba tunjuk ya. Ya, bagian teks mana yang menurut kamu itu merujuk pada teks yang merujuk pada indrawi penglihatan, yang menjelaskan berdasarkan indrawi penglihatan. Coba di bagian mana? Tubuh ibu tidak begitu tinggi, hanya 155 cm, dengan berat badan yang seimbang. Ya, itu salah satunya ya. Kenapa disebutkan kalimat tersebut menggunakan kalimat yang berdasarkan dari panca indrawi penglihatan khususnya? Kenapa? Karena melihat tubuh ibu tidak begitu tinggi menggunakan indera penglihatan. Ya, betul ya. Jadi dalam kalimat ini dijelaskan bahwa tubuh ibu tidak begitu tinggi. Nah, berarti di situ peran indrawi penglihatannya itu kerja ya, melihat bahwasanya ibu itu tidak terlalu tinggi, hanya 155 cm itu. Kemudian coba kalian telaah lagi, adakah peran indrawi pendengaran dalam teks ini? Coba telaah. Ada yang mau bantu menjawab? Fanny, 7A. Silakan di-unmute. Indra apa, Bu? Indra pendengaran? Atau apa saja yang kamu tangkap, misalkan boleh itu indra penciuman, indra pengecap, indra perasa, boleh sebutkan. Aku taunya yang indra penglihatan, Bu. Oh, boleh, silakan sebutkan di kalimat yang mana. Yang rambut ibu telah memutih dengan wajah memiliki flek hitam yang banyak. Tangannya juga sudah penuh kerutan. Ya, betul. Itu termasuk ke dalam perincian menggunakan apa? Indra penglihatan. Iya, indra penglihatan. Di situ disebutkan rambut ibu telah memutih dengan wajah memiliki flek hitam yang banyak. Nah, kemudian ada lagi yang mau menelaah teksnya? Coba teman-teman yang lain. Ada lagi yang mau menjawab? Ini 7A siapa ya? Silakan, kawan yang lainnya. Fanny sudah belum ya tadi? Belum ya? Fanny belum ya? Fanny Silakan belum Fanny ya? jawab. Tadi kan udah, Bu, barusan. Oh, sudah. Coba kameranya dinyalakan lagi ya. Oh iya, itu kameranya tadi
Oke. Nah, Ibu tidak melihat. Siapa yang belum? Awinarti ya, belum ya? Nanti Silahkan. silakan, Nak. Yang indera pendengar. Oh ya, silakan. Bagian kalimat yang mana yang menurut kamu itu termasuk ke dalam indera pendengaran? Ibu selalu memiliki sikap sabar dan lemah lembut. Apakah betul kalimat tersebut merujuk pada penggunaan indera pendengaran? Ya, karena mendengar karena mempunyai sikap sabar dan mempunyai lemah lembut. Bagaimana? Apakah termasuk? Ibu selalu memiliki sikap yang sabar dan lemah lembut. Apakah termasuk? Sepertinya bukan ya. Ya tidak. Coba ada yang bisa membantu lagi dari kalimat tadi. Apakah termasuk ke dalam indrawi pendengaran? Bima silahkan di-unmute 7F. Bima Gentaka. Gimana Bima mau menjawab? Silakan. Lemah Tadi lembut. ya, tadi kawan kalian bilang katanya pada kalimat ibu selalu memiliki sikap sabar dan lemah lembut. Itu termasuk indera pendengaran. Apakah betul? Betul. Mengapa Betul, Bu. betul? Karena Betul, Bu Anis. mengapa betul? Mana yang merujuk pada indera pendengaran? Nih, lemah Apa? lembut Lemah lembut. karena bisa mendengarkan dengan kata lemah lembut. Iya, betul sekali. Nah, itu salah satu sifat yang ingin dijelaskan si penulis, bahwasannya ya ibu itu jika bertutur itu lemah lembut. Di mana mengapa bisa disebut lemah lembut? Karena si penulis mendengar bahwasannya ketika ibu berbicara itu ya lemah lembut terdengarnya, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, baik. Nanti jika kalian ingin bertanya, simpan dulu pertanyaannya. Nanti Ibu buka sesi pertanyaannya. Ya, slide selanjutnya. Nah, setelah tadi kalian menelaah sebuah teks yang Ibu suguhkan. Nah, tanpa kalian sadari, kalian itu sudah bisa menentukan ciri dari teks deskripsinya itu tersendiri. Jadi ada hal yang bisa kalian lakukan, salah satunya adalah dengan menelaah apakah teks tersebut menjelaskan suatu keadaan, menjelaskan sebuah bentuk, warna, suasana maupun rasa, itu termasuk ke dalam penjelasan dari isi teks deskripsi. Nah, poin yang pertama itu teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus dan ungkapannya itu atau pendapatnya itu personal dengan kandungan emosi yang kuat. Nah, menggunakan kata khusus di sini yang seperti apa sih, Bu? Coba ada yang tahu? Ya, menggunakan kata khusus di sini berarti penulis itu biasanya menggunakan kata sinonim dari kata yang ingin dituju. Misalkan, kalian mau menyebutkan kata indah. Ada tidak sinonimnya dari kata indah? Bisa cantik ya. Termasuk tidak? Termasuk ya. Atau ini kita lihat dari contoh yang sebelumnya. Atau Ibu contohkan saja ya, misalkan Adit merupakan siswa yang pintar. Tapi ada juga bisa kalian ungkapkan kata pintar itu dengan sinonimnya. Ada banyak ya sinonimnya. Pintar itu bisa digantikan dengan kata pandai, bisa juga
cerdik, termasuk ke dalam penjelasan mengenai kata pintar. Ya. Nah, dalam hal ini, misalkan kalian sedang ingin menjelaskan tentang keindahan alam. Jadi, dalam teksnya itu kalian rujuk apa yang indah dari keindahan alam pantai itu. Nah, biasanya jika kalian berkunjung ke pantai nih, yang sudah pernah, ya, apa yang dilihat, apa yang menurut kalian indah, seperti itu. Kalian gambarkan dalam teksnya. Deburan ombaknya sangat merdu, itu biasanya ungkapan-ungkapan yang bisa kalian suguhkan. Misalkan matahari terbenam di ujung, sangat indah, mataharinya berwarna jingga, keemasan, dan lain sebagainya. Itu misalkan teks yang bisa kalian suguhkan ketika menjelaskan tentang keindahan pantai. Adapun objek lainnya, tidak hanya objek makhluk hidup, tetapi juga bisa kalian jelaskan suatu keadaan, misalkan tentang kebaikan orang. Nah, kalian sebutkan mengapa orang tersebut dikatakan baik. Kalian jelaskan, misalkan sifatnya yang baik, suka menolong, apalagi tidak pernah marah, misalkan sekalipun marah tidak ditampakkan. Itu banyak sekali sifat-sifat yang bisa kalian jelaskan ketika dalam memaparkan suatu objek atau suatu keadaan, ya. Nah, jadi dalam hal ini teks deskripsi ini berusaha untuk menyadarkan hal yang diserap penulis melalui panca indera yang dirangsang melalui perasaannya untuk memperoleh kualitas pengalamannya. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, dalam teks deskripsi ini berusaha untuk bagaimana sih penulis itu ikut merasakan dalam hal kualitas pengalamannya. Misalkan saya mendengar Guntur tadi terdengar begitu memekik telinga. Itu salah satu ungkapan yang seolah-olah bunyinya itu sangat menyakitkan telinga ya, karena saking kerasnya Guntur itu menyambar sesuatu, misalkan. Sehingga pohon terbakar, panasnya terasa sampai kulitku. Itu bisa saja si pendengar atau pembaca itu seolah-olah ikut merasakan bagaimana panasnya karena dekat dengan api, seperti itu. Itu salah satu penggambaran teks deskripsi dari si penulis. Ini selanjutnya. Nah, Ibu ingin menyuguhkan kalian satu video. Silakan ya, dilihat dan disimak dengan baik. Videonya ada, Bu? Video. Bentar. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit kendala. Nah, silakan nanti kalian lihat video yang Ibu suguhkan ini, cermati dengan seksama. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Digi. Aku
merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Digi termasuk kucing domestik shorthair atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut. Digi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Digi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya, ketika berada di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil. Hidung Digi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Digi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat melompat atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Digi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Digi berpola classic tabby, pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Digi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Digi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Digi merupakan kucing yang periang. Dia suka sekali diajak bermain tali, berlari, dan melompat ke sana dan ke sini. Digi juga memiliki sifat penurut. Ketika dipanggil olehku, pasti dia akan menghampiriku dan mendekatkan pipinya ke tanganku untuk minta dielus. Tingkahnya menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya, seperti berguling-guling di lantai, berbaring telentang dengan santai, dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Dia juga sering menyambutku saat pulang ke rumah. Tiap aku belajar di kamarku, Digi setia menunggu di depan pintu. Ketika aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan mengeong dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Digi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Nah, udah kalian simak ya tadi ya,
video yang Ibu sebutkan tadi. Objek apa sih yang dijelaskan dalam video tadi? Coba, ada yang menyimak dengan baik? Ada yang mau menjawab? Silakan. Siapa? Wah, banyak sekali ini. Yang belum Wah. ya. Pandu, Ikuti 7E. ya yang belum menjawab. Silakan. Iya, Pandu. Kucing, Bu. Kucing, objeknya. Iya, jadi dari video tadi yang dijelaskan adalah objek kucing. Nah, kucingnya itu bernama siapa? Coba, tadi ada yang memperhatikan. Tadi udah di-unmute ya. Valdi, silahkan. Coba, tadi. Oh, Prames. Prames. Namanya Digi, Bu, kalau nggak salah. Oh iya, iya betul ya, Digi ya. Nah, kemudian Digi itu kucing yang seperti apa, Nak? Coba tadi dengarkan ya. Yang periang dan suka bermain tali. Ya, itu salah satunya ya. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Apa informasi yang kalian tangkap dari video tadi tentang kucing? Kucingku yang bernama Digi. Coba. Karena kan dalam teks deskripsi ini penyampaiannya bisa juga berupa video tadi ya, tidak hanya teks saja tapi juga bisa kalian amati dari video. Kira-kira informasi apa lagi yang kalian dapatkan dari video tadi? Firza, 7C silahkan jawab. Di-unmute dulu ya. Ya, Firza. Informasi apa yang kamu tangkap dari video tadi? Di video tadi saya menangkap Digi memiliki umur 1 tahun 7 bulan. Wah, detail sekali. Ya, betul yang dikatakan Firza. Salah satunya ya. Nah, penjelasan si narator atau yang membuat video tadi menyebutkan bahwa Digi itu memiliki umur 1 tahun 7 bulan. Nah, itu termasuk ke dalam rinciannya ya, rincian dari objek yang dijelaskan tersebut. Dari sifatnya yang penurut. Mengapa dikatakan penurut? Karena si Digi itu ternyata ketika dipanggil oleh si yang memanggil itu, dalam hal ini olehku, si pembuat video itu pasti menghampiri. Nah, dalam hal ini merujuk pada sifat Digi yang penurut. Kemudian disebutkan juga katanya pupil matanya hitam, memenuhi bola matanya, tapi dalam keadaan gelap. Adapun ketika suasananya terang, pupil matanya mengecil. Nah, itu jika kalimatnya seperti itu merujuk pada indrawi apa? Penggunaan indrawi? Coba ada yang mau menjawab? Coba Raisen yang mau menjawab. Arjuna, jawab ya. Ya, Arjuna. Tadi dikatakan. Iya, betul. Mengapa menggunakan indrawi penglihatan? Karena pupil bagian dari mata, Bu. Pupil dari mata. Ya, termasuk dari mata. Dan juga dijelaskannya karena berdasarkan penglihatan si pembicara tadi ya. Iya, terima kasih sudah menjawab. Bu ucapkan terima kasih juga yang tadi sudah ikut membantu menjawab ya. Baik, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya. Nah, dalam jenis teks deskripsi juga itu memiliki bentuk, di mana dalam bentuknya itu terdiri menjadi 2 bagian. Ada teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Maksudnya apa? Nah, kita lihat dari bagian itu ya. Nah, jika teks deskripsi yang berdiri sendiri berdasarkan bentuknya itu merupakan teks yang
isi dari teksnya itu berdiri sendiri, hanya menjelaskan satu objek yang ingin dijelaskan. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu menjadi teks lain. Nah, jadi ternyata dalam teks deskripsi ini selain menjadi teks yang berdiri sendiri, juga bisa menjadi teks yang kita alih wahanakan menjadi teks cerpen, teks novel, bahkan lagu dan iklan juga termasuk ke dalam teks deskripsi seperti itu. Nah, contoh ada teks iklan ya. Ayo beli kuota X, harganya murah, terjangkau, aman di kantong, dan pastinya akan ada bagi-bagi bonus kuota. Nah, kira-kira ada contoh tadi termasuk ke dalam teks deskripsi apa? Coba ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa, Bu? Yang belum menjawab ya, Ibu kasih kesempatan untuk menjawab. Ya. Nay, silakan. Naila, silakan di-unmute. 7K. Naila, 7K. Iklan. Iklan. Coba bacakan, Ibu mau dengar. Tidak ada suaranya. Halo, Nay? Nay udah di-unmute belum, Nay? Sudah. Oh, sok silakan dijawab. Coba bacakan. Termasuk iklan. Ayo beli X. Harga murah, terjangkau, aman di kantong, dan pastinya akan ada bagi-bagi bonus kuota setiap minggunya. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali yang disebutkan kawan kalian. Teks tersebut termasuk ke dalam teks deskripsi berupa iklan. Nah, ternyata iklan juga termasuk ke dalam teks deskripsi karena di dalamnya ada perincian, ada penjelasan, ada juga pemaparan mengenai produk yang sedang ditawarkan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya slide. Nah, kemudian juga ada kalau tadi teks deskripsi berdasarkan bentuknya, nah ini berdasarkan sudut pandangnya. Jadi ada 3, yang pertama teks deskripsi subjektif, objektif, dan spatial. Ya. Karena keterbatasan waktu, bisa nanti kalian cari tahu lebih lanjut ya. Kalian bisa gunakan Google untuk menambah materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi tidak hanya mengandalkan materi yang dijelaskan oleh guru pengajar ya. Kalian juga harus pintar-pintar mencari lagi materi pelajaran. Misalkan di internet, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, Bu. Penjelasan. Ya. Selanjutnya. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu beri tugas kepada kalian ya. Bisa dilihat ya di layar ya. Nah, tugasnya itu kalian mencari sebuah teks deskripsi. Selain mencari, kalian juga menuliskannya ya. Kemudian dari teks tersebut kalian identifikasi teks tersebut itu berdasarkan tabel yang disuguhkan ini. Jadi sebutkan isi tabelnya. Objeknya apa yang dideskripsikan, kemudian tujuan dari teksnya itu apa, rinciannya apa, dan lain sebagainya. Yang kemudian nanti tugasnya itu kalian foto dan kirimkan ke email Ibu. Nah, ya. Jika kalian belum sempat menuliskan tugas ini, kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya tugasnya. Ya, jadi pahami ya anak-anak ya. Baik. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.